dia yang mampu berdiri pada prinsipnya sendiri. Single kan Cut? Coba mana coba terserah kambing. Pengen denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Besengkale. Ya, luar biasa ya akhir hari ini cuacanya agak kurang menentu, jadi buat teman-teman semua mungkin bisa lebih menjaga kesehatannya. Dan apa ya, di sosial media sekarang lagi banyak sekali seliweran FYP, salah satunya adalah Jaya. Aye. Agak sedikit mengganggu ya, tapi sangat menghibur ya kan. Oke teman-teman semua, kali ini Bisingkali kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa dan tentunya inspiratif dan sangat informatif ya kan. Nah, hari ini ada kedatangan Mbak Icut dan Mas Raup. Mas Rofi ya. Halo, boleh dilambaikan dulu? Ya, boleh perkenalan dulu mungkin dari Mbak Icutnya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Yuli Irada. Saat ini saya masih mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semester 10. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Memang asal dari Medan? Kebetulan saya asal dari Aceh Simelu. Aceh Semelu. Ya. Semelu. Simelu. Oh, Simelu. Itu boleh dong perkenalkan coba pakai bahasa Aceh. Perkenalan diri boleh banget dong. Kebetulan di Simelu itu nggak pakai bahasa Aceh yang pada umumnya. Oh, jadi? Jadi kita di Simelu itu bahkan punya 4 bahasa. Oh my god. Iya, jadi sebetulnya di kecamatan saya punya bahasa sendiri, namanya bahasa Sigulai. Nggak apa-apa, coba sekalian kita belajar ya kan. Belajar, karena Indonesia itu kultur banyak banget kan. Jadi sekalian kita belajar, ternyata ada bahasa baru. Oke, halo kawan-kawan, perkenalkan Degu Cut Yuli Irada. Lale udah butengha acara podcast di Bisingkali Habi Mama. Jadi lale udah kuliah UMSU, jurusan gue pendidikan agama Islam dan alhamdulillah lale uga butang membahas-bahas tentang Yalafe. Jadi untuk Fahmi Yale ini ditonton sampai enu atua. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Mas Rofi. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Rofi Zulfikar, biasa dipanggil Rofi, dan saat ini saya juga mahasiswa UMSU juga. Oke. Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, satu fakultas sama Kak Cut. satu fakultas. Luar biasa, satu fakultas, satu-satunya dua-duanya menginspirasi. Ya, amin. Jadi ini apa nih? Kostum ala-ala atau gimana nih maksudnya? Enggak, ini selempang penghargaan kemarin. Oh, ikut apa? Kemarin aku ikut Duta Genre Kota Medan. Duta Genre Kota Medan. Iya. Dan ini mendapatkan The Best Motivator Putra. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Tapi mungkin teman-teman semua yang lagi nonton nih, ada yang nggak paham nih apa tuh Duta Genre dan dia ngarahnya kemana visi misinya atau dan sebagainya gitu. Nah mungkin sebelumnya aku mention dulu ya, sebetulnya panggilannya genre bang. Oh genre bukan genre. Bukan genre. Sorry ya, gue orang barat jadi. Karena juga genre itu singkatan dari generasi berencana. Generasi berencana. Iya, nah itu dicanangkan oleh BKKBN bang. BKKBN. Ya, yang 2 anak lebih baik itu. 2 anak lebih banyak. Iya. Bayi. Nah itu kami dari naungan BKKBN. Oke, berarti ini lagi program, bukan? Enggak. Enggak program hamil, enggak kan? Enggak. Iya. Dan Icut juga kalau nggak salah juga dari Duta atau apa Icut? Mungkin bisa diperkenalkan. Kebetulan saya juga mendapat prestasi di tahun 2022 kemarin, itu runner up 2 Putri Hijau Influencer Aceh yang mewakili Provinsi Aceh ke nasional. Masya Allah, ke nasional. Ke nasional. Dan dapat runner up.
Enggak, Oh, itu di maksudnya, Acehnya. ya. Oh, runner up di Acehnya. Ya. Tapi boleh jelaskan putri hijab itu apa? Mungkin ada yang masih agak awam kan tentang putri hijab Oke, itu sebenarnya baik. kemana sih advokasinya atau visi misinya kemana nanti ngarahnya? Baik, jadi Putri Hijab Influencer itu sebuah wadah yang didirikan oleh mungkin saya sebut namanya yang sekarang menjadi CEO dan founder Putri Hijab Influencer Indonesia, Kak Dedia Agustin. Nah, jadi beliau menemukan atau menciptakan atau membangun wadah Putri Hijab Influencer Indonesia itu sebagai wadah untuk muslimah ya, khususnya mungkin teman-teman muslimah yang berhijab untuk mengembangkan skillnya yang mungkin mereka berhijab tapi mungkin nggak tahu nih wadahnya ini yang bisa nge-backup kita atau kayak yang bisa membantu kita bisa up itu di mana gitu. Jadi tujuan salah satu ini tuh untuk memberikan wadah kepada teman-teman muslimah untuk bisa mengembangkan skillnya atau mengembangkan apa yang dia bisa, lebih tepatnya melalui wadah sosial media. Nah, jadi mereka bisa berkembang di situ baik jadi mungkin entertainment atau mungkin skill mereka di bidang intinya di dunia pigeon gitu. Nah, jadi wadah ini tuh untuk diciptain untuk teman-teman muslimah yang mau ikut grow up bareng gitu dan bahwa kalian itu cantik loh pakai hijab gitu. Jadi cantik itu bukan hanya sekedar yang nggak berhijab. Jadi kalian itu perempuan yang menginspirasi dengan hijab kalian juga bisa keren gitu. Wah, luar biasa ya, pantesan loh. Apanya ini? Pantesan Mbak cantik gitu. Maksudnya pantesan Mbak juara run up gitu karena Mbak pinter gitu loh. Luar biasa loh. Terharu saya. Mau ikut juga, Bang. Oh my god. Jadi memang sekarang ya karena generasi semakin maju, otomatis pemikiran juga semakin maju. Bahwasanya wanita berhijab itu juga bisa sangat cantik ya kan. Dan tidak hanya cantik, dia juga bisa mengembangkan bakat-bakatnya gitu. Wanita hijab itu bisa loh sama seperti yang lain ya kan. As a human kita bisa melakukan apapun gitu. Jangan karena berhijab itu jadikan alasan ya kan. Pan tidak ya. Jangan gitu. jadi batasan. Jangan jadi batasan, luar biasa. Dan ini kita masuk ke bahasan yang sedikit lebih nganu ya. Nganu ya. Jadi akhir-akhir ini kita banyak sekali ngebahas tentang isu-isu terkait independent woman. Tentu di dunia putri hijab juga sudah membahas tentang itu kan, tentang independent woman. Dan banyak sekali yang pro, ada yang kontra juga dan gak sedikit yang kontra juga. Nah, yang mau saya pertanyakan adalah dari sudut pandang seorang Icut, seorang runner up putri hijab Aceh 2022. Independent woman itu di pandangan Icut itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, baik. Pertama mungkin ini versi independent woman yang saya ambil ya, maksudnya saya independent woman yang saya ambil dari pengalaman atau mungkin dari pengalaman pribadi sendiri maupun mungkin melihat dari teman-teman sekitar gitu. Nah, jadi kalau dibilang independent woman menurut Cut Yuli Irada itu seperti apa sih? Jadi menurut saya independent woman itu kan berbicara tentang seorang perempuan yang mandiri gitu ya. Mandiri dari mungkin segi emosional, finansial dan juga sosial. Nah, jadi independent woman yang aku definisikan sendiri itu dia yang mampu berdiri pada prinsipnya sendiri ya. Jadi lebih ke enggak terlalu banyak nyusahin orang gitu, enggak terlalu ketergantungan sama bicaranya orang. Mungkin dia seperti dia kayak punya goals dan dia enggak terlalu yang tergantung sama apa yang dibicarakan orang gitu. Jadi dia tetap fokus pada goals dia. Jadi dia bisa berdiri di dirinya sendiri, dia punya tanggung jawab atas kehidupan dia dari segi finansial, emosional dan sosial. Oke. Tapi apa sekarang menurut Icut itu seorang Icut itu sudah independent woman? Dari mana cara mengukurnya bahwasanya ya saya seorang independent woman? Dan kenapa memutuskan menjadi seorang independent woman? Oke, sebelumnya mungkin aku merasa independent woman itu yang independent woman yang aku maksud itu terlalu high ya. Jadi kayak untuk mengarah kamu kalau ada ditanya kamu udah independent woman enggak atau belum. Tapi yang aku rasain aku masih berproses menuju ke situ. Karena menjadi seorang independent woman itu enggak mudah ya menurut aku ya, karena di proses aku saat ini enggak yang langsung dibilang oh Cut Yuli Irada itu udah independent woman tuh, mungkin belum, tapi masih berproses mengarah ke independent woman insyaallah. Masya Allah. Luar biasa. Karena emang menjadi sosok independent woman itu bukan hanya untuk diri sendiri, bagaimana kita bisa berpengaruh juga ya sama teman-teman yang lain, sama lingkungan. Jadi
malah nanti jangan dikatakan oh dia independent woman, dia nggak butuh orang dong, enggak. Jadi independent woman yang sebenarnya itu dia yang punya prinsip sama dirinya sendiri, dia yang punya tanggung jawab sama diri sendiri, tapi dia terbuka untuk koneksi yang positif atau masukan positif untuk dalam dirinya sendiri. Dalam artian dia tetap terbuka untuk seperti minta tolong ke orang lain karena tidak bisa dipungkiri kalau kita itu makhluk sosial. Oke. Good. Nah, tetapi independent woman itu apakah berarti seorang perempuan tuh bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginannya? Terus bagaimana tanggapan Icut tentang wanita yang memilih untuk berkarir dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang wanita pada umumnya lah gitu? Gimana tanggapan Icut? Oke, balik lagi ya, kodratnya kita kebetulan kita juga muslimah ya, pastinya kita juga muslimah yang beragama. Pastinya kita juga selain kita punya tanggung jawab pada diri sendiri yang disebut tadi independent woman, kita juga punya tanggung jawab yang namanya wanita kita tuh diatur loh dalam Islam gitu. Jadi juga di dalam Islam punya aturan. Ketika kita punya aturan dalam diri sendiri, jangan lupa juga kaitkan aturan yang kamu buat dalam diri sendiri itu udah sesuai belum sama aturan yang diatur kepada kamu sesuai syariah. Jadi nggak semua ketika kita sudah menjadi independent woman nih, kamu bisa dong melakukan segala sesuatu, bahkan meninggalkan hak kamu, mungkin kewajiban kamu sebagai perempuan, enggak. Mungkin independent woman yang smart itu mungkin lebih paham kemana arah independent woman yang dia maksud itu. Pastinya ke hal positif dong. Dan pastinya sebagai seorang muslimah kita itu harus paham dan juga mengerti bahwa kita punya prinsip, tapi prinsip kita masih ada yang ngatur. Apa itu? Yaitu syariat. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Curhat dong mau. Curhat dong Mama Dede kali ya. Tetapi setuju sih dengan Icut. Jadi istilahnya independent woman itu bukan hanya sekedar nafsu seorang wanita untuk berkuasa di berbagai aspek. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan bahwasanya ada tirai agama yang memang mengatur itu semua gitu. Jadi istilahnya posisinya itu kita tetap bebas untuk menjadi seorang independent woman, tapi kita juga tahu proporsi kita terutama sebagai seorang muslimah. Di dalam agama juga sudah diatur gimana sih seorang muslimah dalam pandangan agama itu seperti apa, semua sudah diatur. Itulah seorang independen yang smart seharusnya. Bukan begitu? Iya, benar sekali. Benar sekali. Nah, sekarang kita melimpir sedikit ke cowok nih. Nah, tadi dari segi perempuan udah nih disebutkan bahwasanya independent woman itu seperti ini sesuai pandangannya. Nah, dari segi cowok nih, dari segi seorang pria perkasa, gagah, berani, laku. Seorang independent woman itu gimana nih? Oke, karena aku juga di keluargaku mama kebetulan juga independent woman dan kakak juga independent woman. Jadi menurut aku kalau independent woman itu adalah seorang wanita yang punya idealisme, kemudian juga berpegang teguh pada idealismenya dan mandiri, pekerja keras gitu Bang. Jadi kayak aku sih kayak nengok ke mama itu pekerja keras orangnya, juga idealis, kakak juga begitu, tidak bergantung sama orang lain gitu. Nah, menurut aku yang seperti itu sih independent woman itu Bang. Berarti secara tidak langsung setuju nggak dengan prinsip-prinsip independent woman? Kalau aku sih prinsip independent woman tuh setuju sih Bang. Apalagi kayak yang dipaparkan sama Kak Icu tadi, kayak tapi tidak jauh dari syariat agama, itu sangat setuju Bang. Oke, tapi bukannya itu menimbulkan perspektif bahwasanya bagi seorang pria bakal ada kompetitor baru nih di lapangan, terutama di dunia karir. Apalagi melihat independent woman sekarang ini lagi marak-maraknya dan mereka lagi gembor-gembornya kan. Iya, itu benar. Gimana tuh? Nah, balik lagi sih kalau aku sih Bang, asalkan si perempuannya juga punya kompetensi yang memang dibutuhkan, it's okay sih Bang, nggak masalah. Kayak memang dia butuh di situ, ya udah kita bersaing secara sehat aja. Bersaing secara sehat, luar biasa. Selama ini nggak sehat. Tetap sehat ya. Tetap sehat, harus tetap sehat. Berarti intinya mendukung lah ya dengan adanya independent woman. Iya, gitu. benar Bang. Karena secara tidak langsung juga seorang independent woman ini juga mampu membantu pekerjaan-pekerjaan laki-laki, terutama mereka-mereka yang memang sudah berumah tangga. Iya, benar. Tetapi ada statement bahwa saya mengatakan seorang wanita yang independen itu biasanya wanita yang sulit diatur. Itu bagaimana? Nah, kalau aku sih balik lagi ke diriku sendiri sih Bang. Jadi aku lebih ke bagaimana kita mau menyikapi orang lain
begitulah kita menyikapi orang lain. Jadi aku sih lebih ke hormat ke perempuan. Pasti perempuan itu juga hormat ke aku sih gitu. Jadi misalnya kalau memang perempuan itu juga ujung-ujungnya nggak hormat ke aku, ya udah aku lebih baik ninggalin aja udah gitu. Ninggalin aja. Iya, karena memang asalkan kita hormat ke orang lain, pasti orang lain itu bakal hormat ke kita. Yakin langsung ninggalin aja. Kalau misalnya memang feedback yang diberikan juga nggak setimpal, ya udah, it's okay, nggak masalah. It's okay ya, nggak Iya, masalah ya. nggak masalah. Karena ya itu kembali lagi ke pilihan ya kan. Iya, Dan kembali ke prinsip juga ya kembali kan. ke pilihan. Oke, luar biasa di perbincangan kita pada hari ini. Dan saya pin kembali ke Icut nih. Menjadi seorang independent woman, dan Icut tadi bilang bahwa sudah berproses nih, lagi berproses. Kira-kira tantangan terberat apa sih saat ini yang Icut hadapi atau yang pernah Icut hadapi deh saat menjadi independent woman di tengah-tengah saya bilang krisis pengetahuan tentang independent woman. Apalagi masyarakat sekitar juga banyak yang kurang lebih banyak yang tidak sependapat tentang independent woman gitu. Ya, sebelum mungkin jawabannya tantangan terberat apa, perlu mungkin aku jelasin sedikit bahwa independent woman setiap orang itu kan berbeda. Nah, Yes. mungkin dia merasa jadi independent woman itu mungkin dilatar belakangi karena apa dulu. Iya, benar. Bisa jadi dia yang membuat dia merasa independent woman yang sekarang itu karena mungkin latar belakang finansial dia, atau mungkin keluarga, atau mungkin relationship. Yes, Ya, benar, jadi benar. nggak semua independent woman itu sama gitu. Mungkin kalau di Cut sendiri di latar belakangi karena semua kayaknya ya. Termasuk relationship. Termasuk relationship. Ya Allah. Nah, jadi karena ketika kita misalnya merasa di finansial mungkin ya, mungkin lebih banyak kasusnya itu di finansial, baik yang udah berkeluarga maupun yang bahkan kita yang masih merasa mahasiswa ini yang harusnya apalagi seorang perempuan yang mungkin harusnya masih ditanggung-jawabi oleh keluarga gitu. Nah, jadi mungkin dari keadaan finansialnya yang kurang, jadi dia merasa bahwa nggak bisa aku bertahan diri sendiri, aku harus bisa bangkit sendiri, aku harus bisa membantu gitu. Nah, dan juga independent woman yang dimaksud itu berbeda-beda. Ada yang dia merasa independent woman ketika dia udah punya kerjaan sendiri, bisa menghidupi diri sendiri, itu dia merasa independent woman. Ada juga yang aku bekerja keras dari dulu itu, bahkan ada yang hal-hal kecil mungkin cuman cewek yang bisa ngangkat galon dari lantai 1 ke lantai 3 itu dia merasa aku mandiri dong bisa ngangkat Yes. galon dari lantai 1 ke lantai 3. Nah, jadi versi independent woman orang-orang tuh beda-beda gitu. Nah, jadi kalau ditanya tantangan terbesarnya apa sih selama menjalani atau lagi berproses ke tahap itu untuk menjadi seorang independent woman, itu mungkin ketika kita mencoba segala sesuatunya itu bisa sendiri, ketika pasti kita punya ujian lah pastinya kan masing-masing. Nah, jadi ketika misalnya aku nih lagi punya goals sesuatu, tapi aku berusaha untuk ngecapai itu, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak merugikan orang lain atau merepotkan orang lain. Nah, mungkin tantangan terbesarnya itu di bagian aku butuh ini tapi nggak ada yang support aku, atau kayak gimana caranya biar nggak merepotkan gitu. Jadi kadang tantangannya tuh di situ, Bang. Jadi ketika kita punya goals, kita mau usahain itu sendiri, padahal kita juga butuh orang lain, tapi kita tidak mau merepotkan itu. Nah, jadi kita kewalahan aduh gimana ya, siapa yang mau nolong aku, udah gini gimana ya gitu. Jadi tantangannya di gitu sih, Bang. Paham kan maksudnya? Oh ya, I see, paham sih. Cuman dengan prinsip independent woman yang seperti Icut bilang kan, jatuhnya nggak menjadi overthinking nggak sih sebenarnya? Overthinking sih lebih bukan ke overthinking sih, soalnya kalau udah bahas overthinking pasti berat ya, lebih ke gelisah aja sih. Gelisah ya. ya. Karena kalau udah overthinking itu tinggi sih pembahasannya, Bang. Oke. Yang benar-benar kayak langsung masuk ke mental dia, kayak mungkin ini belum sampai ke mental, Oke. masih di luar-luarnya aja. Iya benar. gitu. Nah, terus terkait independent woman tadi benar sih yang dibilang Ucut, bahwasanya setiap orang memiliki latar belakang berbeda-beda, dorongan yang berbeda-beda sehingga dia memutuskan untuk menjadi independent woman. Tetapi banyak juga kasus Icut ketika mereka memutuskan untuk menjadi seorang independent woman, terjadi pergeseran karakter. Salah satu contohnya misalnya, dia merasa bahwasanya dia sudah bisa melakukan apapun tanpa laki-laki, sehingga terkadang dia bisa sedikit merendahkan seorang laki-laki, terutama di bagian finansial ya. Apalagi dia merasa bahwasanya ya aku bisa mendapatkan uang tanpa laki-laki. Nah, gimana pandangan seorang Icut terhadap wanita yang
seperti ini gitu maksudnya. Oke, Karakter menarik wanitanya sih. seperti ini. Terjadi pergeseran lah. Oke, mungkin ini bagi jadi dua ya Bang. Soalnya ada independent woman yang belum berkeluarga itu berbeda Yes. sama definisi independent woman yang udah berkeluarga. Mungkin dari Cut tarik dulu dari versinya Cut yang masih single kali ya. Jadi kalau dibilang gimana dong nanti kalau misalnya kita udah jadi independent woman, jadi wanita yang mandiri itu kita nggak butuh laki-laki, no, it's big no gitu kan. Yeah. Jadi kita tetap pada pendirian kita, punya tanggung jawab sendiri, dan kita mungkin mandiri di bagian tadi yang sampaikan di finansial, sosial, dan juga emosional. Bukan berarti kita merendahkan laki-laki. Itu tadi balik lagi bahwa kita itu kodratnya sebagai seorang wanita muslimah yang masih dikekang atau punya aturan oleh syariat atau oleh agama kita. Nah, jadi balik lagi ketika kita memilih untuk jadi independent woman, balik lagi kita punya aturan di belakang kita. Nah, jadi gimana dong nanti kalau perempuan yang seperti itu dia bakal ngerendahin laki-laki? Enggak. Justru dengan jadi independent woman dia kan bakal banyak relasi atau pengetahuan dia itu makin luas ya kan Bang. Nah jadi dengan pengetahuannya dan pengalaman dia yang lebih luas, dia bukan malah makin meninggi. Bukankah orang yang paling luar biasa itu ilmu padi kan Bang, makin banyak isinya makin merunduk. Menyala ketua. Jadi, iya, menyala bangku. Nah, jadi independent woman yang smart itu ketika dia bisa berdiri di dirinya sendiri tanpa merendahkan laki-laki. That is woman smart. Ya. Terus tadi itu yang single, nah yang berumah tangga. Oke, kalau yang berumah tangga mungkin pengalamannya belum banyak ya, tapi melihat aja dari pengalaman lah, dari mungkin lingkungan, dari keluarga. Nah, jadi independent woman yang aku lihat itu kalau udah berkeluarga, balik lagi sebelum berkeluarga itu yang namanya kita harus sharing gitu kan, juga di agama diajarkan namanya ta'aruf itu untuk pengenalan. Nah, salah satunya kalau aku sendiri sih itu penting sebelum mengarah ke rumah tangga kita sharing gitu. Gimana kedepannya kan kamu ini udah merasa independent woman banget nih, terus tiba-tiba ketemu rupanya sama nggak sefrekuensi atau nggak mengerti independent woman itu seperti apa. Nah itu salah satu menurut aku nih pribadi penting banget sharing sebelum melangkah ke dunia pernikahan. Nah kalau misalnya udah terlanjur gimana gitu dong, pasti banyak dong kasus yang sekarang kita temui bahwa tidak banyak perpisahan di antara rumah tangga itu karena perempuannya lebih tinggi, baik dari mungkin finansialnya, dari sosialnya juga mungkin emosionalnya lebih tinggi lah di atas laki-laki, yang menyebabkan itu salah satu perpisahan. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke komunikasi dulu gitu ya, dan juga kalau memang misalnya itu benar-benar yang nggak bisa dikomunikasikan lagi, bukan nggak ada jalan yang terbaik, pasti ujian di rumah tangga itu pastinya ada dong. Jadi kalau dibilang gimana dong kalau perempuan yang mandiri banget nih, yang independent woman banget gitu, terus gimana dong laki-lakinya? Itu tadi komunikasi, dan pastinya sebelum ke situ itu tadi jangan lupa sharing sebelum melangkah ke arah situ. Jadi semua itu bisa diperbaiki dengan komunikasi, dan juga ya laki-lakinya harus ini dong, jangan cuma diam di tempat. Kalau lihat perempuannya itu baik ya value-nya harus gitu, ditinggiin Bang. dong. Dan Bang, buat teman-teman nih perempuan-perempuan yang di luar sana, jangan turunin level kalian buat cuman laki-laki yang nggak sefrekuensi sama mati kalian. nggak tuh? Jadi kalau ya udah kalau kalian Ajarkan. udah mungkin udah merasa prosesnya udah di level tinggi, jangan turunin level kalian, cuman dapetin cowok yang nggak selevel gitu, nggak sefrekuensi. Jadi kalau bisa usahakan laki-laki yang mau bersama kalian nanti itu ya usahain bisa setara gitu, atau bisa bahkan lebih gitu. Jadi jangan turunin level deh gitu. Tuh dengerin buat orang-orang yang lagi deket ketika Icut, ini dia kurang lebih. Spoiler. Soalnya kayak itu di luar tuh banyak banget kayak pengalaman teman-teman yang merasa minder, aku nggak cocok nih sama dia karena aku masih bukannya manusia itu semuanya berproses ya gitu. Bahwa dia cewek ini seperti itu bukan serta-merta langsung seperti itu loh, dia juga berproses. Jadi buat orang-orang yang memikirkan aku nggak pantas tuh, dia itu salah besar gitu. Manusia itu punya namanya proses gitu. Jadi kalau kamu merasa nggak pantas untuk siapapun itu salah gitu, dan itu salah besar gitu. Ya, tapi kenapa perempuan banyak kayak gitu ya? Banyak yang mana nih Bang? Sudah. Nanti saya yang kena hajab. Ya, Nah dari sudut
laki-laki sendiri nih gimana nih, tadi statement dari Kak Icut juga udah bilang bahwasanya seorang independent woman itu memang harus smart, ada regulasi-regulasi yang memang harus perlu dipelajari gitu. Jadi dari sudut pandang seorang the best motivator duta genre juga membahas tentang isu ini nggak sih sebenarnya? Sebetulnya ada sih bang, isu-isu masalah independent woman, kemudian gender equality, kesetaraan gender itu ada bang. Nah, kan nanti ada pembahasan tentang pernikahan juga kan? Iya, Nah, betul. pernah nggak kayak kasus-kasus ada kasus-kasus yang datang konsultasi gitu berkaitan dengan permasalahan case-case tentang independent woman, pernah nggak? Kebetulan karena memang kami remaja sih bang, kami masalahnya nggak kayak komplit ini kayak Kak Icut bilang, tapi memang kalau yang kayak Kak Icut bilang itu tadi, aku setuju sih, kayak kita juga sebagai laki-laki kalau nengok cewek yang tinggi harus termotivasi lebih tinggi lagi. Iya, dong. betul. Nggak mungkin kita harus menunggu si cewek turunin level tuh nggak mungkin, atau mungkin kita harus cuma pasrah aja, ya udahlah dia lebih tinggi. Kalau memang mau harus dapetin, harus berusaha, berjuang keras, namanya itu cowok bang. Ya, mantap, betul itu. Abang dari tadi setuju-setuju aja, nggak ada yang takut nih kan? Nggak ada. Nggak ada, Om. Kan setuju-setuju aja, tapi Iya. ada yang mantau dari rumah. Apa kau bilang nanti ya? Nggak ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih muncul terakhirnya. Pernah dengar nggak bahwasanya, mungkin udah sering pernah kita dengar karakter perempuan itu sama seperti tulang rusuk, ya kan? Tulang rusuk itu kan bentuknya bengkok. Apabila kita terlalu paksa untuk lurus, dia akan patah. Apabila kita biarkan tetap bengkok, maka ya posisinya tetap bengkok gitu, artinya tetap salah. Nah, banyak orang perempuan ya terutama ya mendeskripsikan bahwasanya diri dia tetap independent woman, tetapi dia tidak paham konteks independent woman itu seperti apa. Dan bahkan banyak sekali mereka mengatasnamakan independent woman untuk melakukan kebebasan yang di luar daripada radar ya, paham kan maksud saya gitu. Sehingga banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi justru merugikan pihak laki-laki gitu. Nah, menurut dari seorang kacamata laki-laki nih, ketika menghadapi wanita yang seperti itu gimana? Nah, memang agak sedikit tricky ya di sini ya bang, karena kayak balik lagi si wanitanya yang kurang paham apa itu independent woman, pasti perlu adanya edukasi pastinya tentang apa sih itu independent woman dan bagaimana aja independent woman. Nah, seperti yang tadi juga disampaikan kayak mereka berlaku di luar batasnya di sini gitu bang. Nah, balik lagi sih, aku setuju banget sama poin yang pertama kali tadi Kak Cut sampaikan, kayak perlunya dipahami prinsip-prinsip agama, karena juga minimalnya manusia itu yang membatas itu agama bang. Yes. Jadi kadang manusia ini maunya bebas, tapi dia nggak sadar bahwa kebebasan yang dia ingin itulah yang menghancurkan dia. Ya benar sih. Nah, jadi walaupun kita setidak sukanya sama konsep agama itu dibutuhkan bagi manusia sebenarnya bang. Nah, kayak kasus independent woman ini ya pasti perlu prinsip agama agar membatasi manusia, bagaimana caranya jadi independent woman itu dibatasi. Independent woman itu bagusnya seperti ini loh gitu. Dijalurkan yang memang bagus-bagus gitu bang. Jadi kehadiran agama ini justru untuk mengkontrol ya, dan mengcounter segala kemungkinan buruk yang terjadi gitu. Iya benar banget bang. Dan kalau misalnya kita bicara zaman dulu mungkin kita akan susah untuk berliterasi, tapi kita ini berbicara saat ini gitu, yang dimana-mana informasi banyak, bisa kita baca dimanapun. Iya benar gitu. banget bang. Tergantung dari kemampuan personal sendiri gitu. Jadi istilah kita bisa banyak belajar sebelum akhirnya melakukan tindakan. Kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa tindakan kan bisa merugikan tidak hanya diri sendiri, tapi bisa merugikan orang lain. Gitu. Nah, kita kembali ke Icut. Kalau misalnya gini dihadapkan bahwasanya ini situasi berumah tangga lah ya, ini kita anggap situasi berumah tangga. Kasusnya banyak soalnya. Jadi ada kasus yang seolah laki-laki ini menekan perempuan untuk tidak melakukan apapun gitu, termasuk untuk mencari rezeki gitu. Sementara di posisi pada saat itu finansial dalam rumah tangga itu juga lagi tidak baik-baik aja. Nah, posisi Icut kalau dihadapkan dengan situasi tersebut bagaimana kira-kira? Oke, baik. Jadi yang pertama
balik lagi ke kodrat kita sebenarnya sebagai perempuan itu dinafkahi ya sebenarnya, bukan untuk menafkahi. Jadi tapi melihat dengan situasi sama keadaan kondisi, mungkin dunia saat ini tuh sangat jauh berbeda pada zaman dulu gitu. Nah, jadi kalau Cut di posisi itu, hal yang pertama Cut lakuin dulu ketika mungkin di rumah tangga, yang pertama pasti nerima dulu ya takdir yang lagi berjalan gitu ya, mau gimana, karena setiap ujian kita berbeda-beda. Itu tadi fungsinya atau tujuannya kita membuat pengalaman yang banyak dan juga berprestasi kali ya, mungkin lebih mengarah ke situ ketika kita dihadapin pada situasi atau hal-hal yang di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Nah itu, jadi yang pertama adalah menerima takdir dan sama-sama mencari solusi sama pasangan tersebut. Ini baiknya gimana, jangan malah ilmu atau pengalaman atau bisa dibilang kepintaran yang kamu punya itu malah berdebat sama suami kamu gitu. Jadi intinya komunikasi pastinya, karena emang masalah yang paling yang paling banyak di rumah tangga itu ya kasusnya finansial ya. Dan itu ya balik lagi ke perempuannya dan juga pasangannya itu, bagaimana mereka memahami bahwa bisa jadi itu bagian ujian mereka, rumah tangga mereka di bagian situ, dan bagaimana mereka cerdasnya pasangan ini tuh bisa berkomunikasi untuk mendapatkan solusi menjadikan finansial mereka lebih baik, lebih ke komunikasi dulu, nerima takdir gitu kan, bersyukur karena memang Allah itu nggak menjanjikan kita kaya gitu. Benar. Jadi bagaimana kita menjemput rezeki itu untuk mencukupi kita, bukan untuk mengkayakan kita. Ya, gitu. Luar biasa loh Icut. Icut single kan Cut? Maaf ya Icut, agak barbar orangnya. Aku boleh nggak sih nambahin sama yang tanggapan Rofi sama kacamata laki-laki yang melihat yang melihat perempuan independent woman itu yang kadang dia melenceng dari layaknya dia kodratnya sebagai seorang perempuan. Itu menurut aku balik lagi ke di awal bahwa mungkin kenapa dia bisa melakukan hal yang seperti itu karena latar belakang dia. Misal dia itu di bagian relationship, misalnya dia gagal di bagian situ, kemudian dia merasa aku udah gagal di sini, aku harus bangkit, aku harus punya uang banyak biar aku bisa berfoya-foya gitu, aku nggak perlu lagi laki-laki. Nah balik lagi kepada latar belakang dia dan bagaimana dia bisa mengambil solusi dari situ. Yang pertama adalah sebagai independent woman tidak bisa dijauhkan dari circle yang positif juga. Jadi sebagai seorang independent woman bukan benar-benar yang dia sendiri dalam segala hal gitu. Jadi dia juga harus terbuka sama circle yang positif atau sama-sama yang memiliki mindset independent woman gitu. Jadi karena ketika kita punya teman yang sefrekuensi, yang merasa sama-sama kita nih sama-sama independent woman, tapi melihat nih temennya nih udah melenceng, wah kamu nggak bisa seperti itu gitu. Independent woman yang kita maksud dari awal bukan yang seperti ini loh. Jadi kita harus punya teman-teman yang juga nge-backup atau ngedukung kita di belakang gitu. Jadi seorang independent woman itu bukan benar-benar yang dia semuanya sendiri, enggak. Jadi dia harus juga terbuka baik dari circle, dari masukan-masukan positif dari orang, dan juga satu hal yang harus kalian tanamkan sebagai wanita yang merasa independent woman, jangan pernah malu untuk minta tolong. Yes. Jangan pernah malu untuk minta tolong, karena minta tolong itu sederhana kan. Kata-kata yang sederhana tetapi sulit untuk disebutkan ya kan. Gengsinya terlalu tinggi ya kan. Tapi terkait yang tadi itu ya kan, terkait masalah independent woman terjadi latar belakang yang dipengaruhi mungkin karena faktor laki-lakinya gitu. Makanya sekarang itu tingkat perceraian itu tinggi gara-gara finansial gitu. Nggak heran banyak yang joget-joget sambil bawa map. Karena mungkin dia merasa ada rasa gini nggak sih, mungkin kebahagiaan dia itu merasa terenggut setelah berumah tangga. Gara-gara apa? Gara-gara tadi merasa mungkin pihak si laki-lakinya mengekang dan sebagainya, tidak merasa tidak kebahagiaannya tidak dipenuhi dengan baik gitu. Mungkin salah satu seperti itu kali ya. Dan finansialnya juga merosok ya kan. Karena memang kasus perceraian paling tinggi memang biasanya gara-gara finansial. Itu pentingnya bahwasanya menikah itu jangan cepat tapi tepat. Gitu ya kan. Setuju nggak? Setuju banget sih kalau mas. Jadi jangan terpengaruh sama kamu kapan nikah. Iya. Kenapa nggak tanya balik aja? Kamu kapan mati? Gitu. Lebih menohong kan.
Enak kali ngomong-ngomong kapan nikah. Bayarin lah kalau semua orang. Nah, jadi sekarang ini menurut Icut dalam situasi yang seperti ini, independent woman itu merupakan keharusan atau keterpaksaan? Menurut saya pribadi sih keterpaksaan yang diharuskan gitu. Tepat. Alasannya? Iya, yang pertama keterpaksaan, balik lagi ke dipaksa oleh latar belakang. Ya. Dan diharuskan oleh keadaan sekarang. Iya. Gitu sih. Jadi terpaksa karena aku sebelumnya nih nggak bisa waktu misalnya di keluarga aku finansialnya begini-begini. Jadi karena aku juga perantau ya, jadi kayak agak terlantar gitu kan, bisa dikatakan mungkin keluarga mampu memberikan finansial di bagian ini, tapi kan kebutuhan kita tentu setiap orang berbeda-beda. Jujur aku sendiri itu merasa kebutuhan aku sehari-hari itu nggak cukup kalau cuman mengandalkan dari masukan dari keluarga. Nah jadi aku harus berpikir gimana nih caranya aku bisa mendapatkan ini untuk melengkapi kebutuhan yang ini. Nah jadi terpaksa lah nih ya, terpaksa aku harus cari solusi untuk aku mendapatkan atau memenuhi kebutuhan itu dengan cara aku harus bekerja, aku harus melakukan ini, aku harus mencari ini dan itu sih. Jadi keterpaksaan yang diharuskan gitu. Jadi PR-nya nih Bang buat kita sebagai laki-laki, agar mendapatkan pasangan yang tidak independent woman ya kita harus memberikan kebahagiaan juga ya yang setimpal dengan perempuan ya kan. Servia, finansial diokekan, asmara diokekan ya kan. Jangan terlalu banyak menuntut. Laki-laki kadang banyak yang menuntut yang enggak. Memang parah kali laki-laki. Makanya aku gak pernah suka sama laki-laki. Emang perempuan. Ya Kak. Assalamualaikum. Oke nih, jadi terakhir nih harapannya kali ya, harapan dari pandangan laki-laki terhadap perempuan yang independen tuh. Gimana harapan terakhirnya kira-kira? Mungkin kalau dari aku ya Bang, harapannya ya bisa dibilang tetap semangat lah ya. Namanya juga hidup itu keras ya Bang. Bang. Kita juga harus. Kita perlu disemangati juga nggak sih sebenarnya? Harus sih Bang. Sama independent woman juga mungkin. Iya benar. Karena hidup itu keras, kayak kita tuh nggak bisa berleha-leha, harus tetap kompetisi, harus tetap bersaing sama siapapun. Kalau misalnya sekarang aja cewek itu aja bisa bisa hampir semua Bang, semua sektor. Dari kalau aku suka bola kan, bahkan sepak bola wanita juga ada, dan pangsa pasarnya juga udah mulai ramai. Di segala macam sektor wanita itu juga bukan bukan jadi kayak dilarang lagi, malah bisa bersaing gitu kan. Nah juga sebagai pria juga harus tetap bisa menyaingi itu juga. Jadi kita tetap harus melakukan persaingan. Itu tadi Bang, persaingan secara sehat itu. Persaingan secara sehat di sektor apapun itu. Iya, di sektor apapun. Selagi itu memang masih mampu dilakukan dan benar. tidak merugikan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kalau dari Icut sendiri? Ini pesannya buat semua teman-teman, khususnya mungkin perempuan yang merasa dirinya sekarang lagi berproses atau sudah berada yang namanya independent woman. Tetap kalian pada prinsip kalian, tapi ingat jangan pernah merendahkan laki-laki meskipun kalian sudah berdiri pada tanggung jawab dan prinsip kalian. Nah ingat kalian juga seorang perempuan punya kodrat, dan juga kita itu manusia itu lemah ya namanya. Jadi jangan sungkan atau jangan gengsi untuk minta tolong ke orang, jangan sungkan untuk saling berbagi informasi, dan juga jadilah yang selalu menginspirasi. Jadi jangan jadikan latar belakang kamu itu yang membuat kamu terpuruk sehingga kamu merasa bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi karena masalah selama kita bernafas sampai mati nanti tidak akan pernah selesai. Jadi karena masalah yang diberikan kepada kita itu ya harus kita nikmati gitu, bukan harus kita lawan, bukan kita hindari. Jadi teman-teman, untuk perempuan di luar sana yang sekarang sudah berdiri di tanggung jawab sendiri, berdiri di prinsip sendiri, tetaplah rendah hati, jaga prinsip kalian, dan satu yang kalian harus ketahui, jangan pernah merendahkan laki-laki karena kita itu lemah gitu. Masya Allah, berbunga-bunga saya. Itu luar biasa ya perbincangan kita pada hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh bintang tamu kita pada hari ini. Dari Mbak Icut sendiri yang menyampaikan pandangannya tentang independent woman, dan begitu juga dari Mas Rofi sendiri menyampaikan pandangannya tentang independent woman. Dan intinya memang kita sama-sama setuju bahwasanya independent woman itu memang harus ada, cuman sesuai dengan rules ya, dan ditempatkan pada posisi yang pas.
terutama sesuai dengan ajaran agama ya kan. Luar biasa pada hari ini perbincangan kita pada hari ini. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk terus pantengin dan video kita pada hari ini karena hari ini banyak sekali daging-daging yang dikeluarkan oleh Kak Icet dan Mas Raffi dan bisa menjadi referensi kita bahwasanya ya tentang independent woman itu seperti apa. Oke, kita masuk ke question random andai aku. Oke, tadi ini kita udah tegang-tegang nih, udah tegang-tegang. Sekarang waktunya relax, santai, tidur-tiduran juga boleh. Tidur-tiduran juga boleh. Karena hari ini kita masuk ke question random, yang namanya juga random, pertanyaannya bisa aja out of the box ya kan. Nah, nanti di sini aku bakal memberikan pertanyaan, pernyataan dan pilihan mungkin. Sudah dimengerti sampai sini? Sudah ya. Dijawab dengan cepat ya dan aku butuh alasannya juga. Oke? Kita masuk ke pertanyaan pertama. Nih, kalau kamu bisa jadi karakter kartun selama 1 hari aja, siapa yang kamu pilih dan kenapa? Dari Icet Kalau sendiri. aku sih Doraemon. Doraemon. Yes. Kalau Mas Raffi? Kalau aku karena aku suka SpongeBob jadi aku SpongeBob. Petak dong. Dari Mbak Icet sendiri kenapa milih jadi SpongeBob? Jadi Doraemon. Yang Bunder tuh. Doraemon kan dia punya kantong aja. Iya, pinter. Iya bener. Jadi aku kapan aku mau sesuatu apapun ya udah tinggal ambil aja dong dari kantongnya, gampang. Oh iya ya. Tanpa harus usaha capek-capek, tinggal ngeluarin aja gitu. Jadi malas dong, mager dong jadinya. Kan cuma sehari. Tapi bentuknya bulat hijau, biru. Biru. Kebetulan aku suka warna biru. Bisa ditiru. Bisa nggak niru suara Doraemon? Nah, Gak bisa. nggak bisa ya. Nah kalau dari Bang Raffi sendiri, kenapa milih jadi SpongeBob? Jadi kenapa SpongeBob? Karena SpongeBob itu kan kasihan sih bang sebenarnya bang. Loh, berarti mau dikasihin terus? Underpaid, bosnya pelit. Tapi dia bisa ngadepin hari-harinya tetap ceria, seneng-seneng. Jadi aku pengen kayak gitu sih, kayak walaupun banyak masalah, walaupun menurut orang lain kita tuh hidup gak enak, tapi kita tetap senang, tetap happy. Tetap happy, Iya. ketawa gitu. Iya, bener Jatuhnya banget. kayak orang gila gak sih? Ada masalah, orang di mana-mana ada masalah, stresnya masalah ketawa dia. Agak lain memang. Tapi biar orang nggak tahu bang. Oh itu iya, semua. di balik itu semua. Jadi Iya. setelahnya memanipulasi orang Iya, lah ya kan bener bahwasanya. banget. Ya udah kita ketawa aja, orang Iya, taunya harus kita bener. happy Bener aja ya. Luar biasa. Walaupun agak nganu sebenarnya. Oke, pertanyaan kedua. Kalau kamu bisa ngobrol dengan hewan peliharaan, hal pertama yang akan kamu tanyakan itu apa? Mungkin lebih ke pertanyaan hewan kucing lebih ya. Kamu tuh capek gak sih jadi kucing gitu? Atau kamu tuh kayak, soalnya kucing itu kan happy-happy aja nih, kayak gak ada beban, gak ada ini. Jadi pengen tahu gitu, kamu tuh capek gak sih jadi hewan gitu? Kayaknya jadi manusia tuh berat kali ya. Makanya harus ditanyakan gitu, spesifik itu ya gitu. Mungkin pun dia bakal ngejawab itu. Enak ya babu. Nah kalau dari Mas Raffi sendiri? Kalau dari aku karena juga pernah piara kucing juga sih bang. Karena kayak aku pengen nanya, kenapa sih bete aja kalau ada aku? Mungkin nyebelin kali. Mukanya nyebelin mungkin kucing aku tuh nyebelin mukanya bang. Karena memang bukan kucing ini kan, kucing jalanan kan, karena yang aku piara. Jadi kayak mukanya tuh bete aja kalau ada aku mungkin bang. Tapi sering ngunyel-ngunyel nggak? Nyakar-nyakar. sering, Bang. Mungkin dia bete gitu. Ini apa lagi sih babu nih? Datang-datang diunyel-unyel, datang aku lapar gitu mungkin. Makanya dia pasang muka bete gitu. Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau kamu bisa punya satu kekuatan super yang cuman dipakai untuk hal-hal konyol, nah kekuatan apa yang akan kamu pilih? Aku bakal mau bisa hilang sih bang. Hah? Hilang. Hilang. Kenapa? Karena ya Ada cicilan nggak? bukan kececilan sih, lebih Bikin kalau hilang. karena kan kalau kita capek, bukan mungkin capek di fisik maupun mental, itu kan kita butuh kayak kesunyian ya. Jadi kalau tapi kita nggak bisa ngehindar dari situ kan bang. Iya. Jadi kita ya udah, aku mau menghilang gitu. Mental health banget ya. Kalau Bang Raffi apa? Sama sih sebenarnya. Bang. Menghilang. Alasannya apa jadi nih? invisible gitu kayak ketika memang aku kan kayak kadang tiba-tiba kalau lagi capek tuh suka menyendiri gitu. Lagi capek suka menyendiri. Iya, jadi aku pengen kayak orang nggak tahu aku di mana gitu. hilang. Gitu sih, ngilang gitu sih. Iya. Serem nggak sih kalau dia kena apa-apa nggak ada yang tahu?
Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau kamu bisa menciptakan aturan aneh di rumahmu, nah aturan apa yang ingin kamu terapkan? Kalau aku sih lebih ke biar bisa ceria itu sebelum makan itu punya aturan. Yel-yel. Bukan. Oh, enggak. Soalnya kan kebetulan ayah aku tuh orangnya kocak banget gitu. Jadi karena mungkin biar nyambung sama kami semua itu mau buat aturan sebelum makan bareng itu harus satu-satu itu harus punya pantun gitu. Jadi Oh mak, jang. jadi kan itu aturan yang kayak konyol banget ya apa sih gitu. Cuman itu bisa tanpa disadari bisa buat seru dalam keluarga gitu. Jadi bisa nyatu gitu. Nggak seru sih, lebih ke meninggal nggak sih? Orang udah dong. kelaparan makan suruh pantun. Iya. Bayangkan kalau satu keluarga itu 12 orang. Enggak dong, apa pantunnya itu makan? kita tuh punya satu-satu. Jadi di kali itu giliran kamu ya gitu loh Bang. Oh, Nggak semua satu hari bisa- satu, satu hari Iya. satu gitu. Mau makannya ribet ya. Ya, namanya juga. Dari Bang Raffi. Aduh, kalau dari aku mungkin misalnya kalau lagi debat sama keluarga gitu. Nah, kan debat tuh biasa tuh panas-panas. Harus ceritain jokes. Jokes. Iya, apapun itu yang lucu-lucu ataupun misalnya buat suara-suara aneh lah misalnya. Tuh, biar suasananya nggak panas lagi, tensinya nggak naik. Contohnya. Jadi aku sering tuh misalnya Bang kalau sama mama, aku suka bercanda sama mama. Aku karena jarang ngobrol, aku nggak tahu mau ngomongin apa. Jadi biasanya aku gini, mama tahu nggak kalau di gitu mah, nggak tahu Bang kan? Oh. Nah, mamaku juga suka jawab juga, iya mama itu waktu itu juga gitu. Oh. Nah, nggak jelas gitu Bang. Oh iya ya, I know. Nah, Tapi ada loh satu omongan yang nggak jelas juga. Apa itu Bang? Pernah denger nggak kalau kita di masjid itu ngomongin orang meninggal? Kenapa Oh, iya. namanya nggak pernah jelas gitu? Iya, itu nggak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal. Ya, ada usia. Ya, waduh udah diam. Tapi kita nggak dengeran juga ya kan gitu. Nah, fun fact-nya juga, Ah. kakak aku sering bingung sih Bang kayak gitu Bang. Kakakku sering bingung, mama sama adik ngomongin apa sih? Gitu. Padahal kami nggak pernah serius ngomonginnya. Nah, Ajak juga lah join. nggak bisa Bang, dia orangnya terlalu lurus, serius banget orangnya. Terlalu mempeng ya. Iya terlalu lempeng, Sefrekuensi jadi sama nggak sefrekuensi. Oke, nah di last question. Kalau setiap kali kamu batuk, kamu mengeluarkan suara aneh, suara apa yang akan kamu pilih? Nah, Suara apa ya? Suara kambing mungkin ya. suara kambing. Jadi kalau batuk, gitu. Iya kayak gitu. Suara kambing kayak lucu aja dan kayak itu aneh gitu. Jadi kayak orang-orang Coba mana batuk suara kambing? Pengen denger. Ambe. Tapi kalau Mbak Icut yang gituin, orang bukan geli sih. Orang jatuh cinta nanti. Kalau aku yang gituin mungkin jijik sih lebihnya. Nah dari Mas Raffi sendiri, Kalau dari aku mungkin suara kuda sih Bang. suara kuda kayak apa suara kuda? Iya gitu. Jadi kan lebih lucu gitu kan. Lagi betul. Iya. Ya Allah. Iya. Agak nganu ya, random banget memang. Oke, tak terasa waktunya sudah di penghujung nih. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan keluangan waktunya dan informasinya yang telah diberikan kepada teman-teman bising di rumah, Mbak Icut dan Mas Raffi. Semoga sukses selalu. Amin. Dan duta-dutanya masih berjalan kan? Alhamdulillah. Dan Mbak Icut juga sebagai regional director kan sekarang. Semoga lancar acaranya, sukseskan. Sekalian promosi mungkin mana tahu ada yang sponsor yang mau masuk boleh. Boleh buat kebetulan Putri Hijau Influencer Aceh sekarang kan lagi mau go nasional nih. Kebetulan kemarin audisinya udah selesai di Kota Banda Aceh. Nah sekarang kita memang lagi open sponsorship yang mau kerja sama sama kita. Jadi buat teman-teman atau brand-brand yang mau kerja sama boleh banget sih hubungin aku gitu. Atau mungkin langsung ke akun Putri Hijab Aceh. Kebetulan juga aku yang megang akunnya. Nah jadi buat teman-teman atau brand-brand yang mau sponsor mau sponsor ke kita itu langsung dihandle oleh aku itu sih. Luar biasa. Sekaligus ini dong mungkin ada yang mau sharing-sharing juga terkait Independent Woman Instagram Oh pribadinya. iya boleh banget kalau Boleh. misalnya mau sharing nih tentang Independent Woman versi aku dan juga versi teman-teman atau ada hal-hal teman-teman yang mau dibahas boleh banget DM aku sih di akun aku boleh ya promosi. Boleh dong, boleh. Di cut_Yuli Irada 03. Cut_Yuri Idada 03. Dari Mas Raffi.
Nah, mungkin karena aku juga sebagai anggota dari PIK M Syahada UMSU. Nah, mungkin kalau kalian nih remaja-remaja yang pengen konseling nih, cerita-cerita apapun itu tentang masalah hidup, masalah akademik, masalah percintaan, boleh banget nge-DM Instagram PIK M Syahada UMSU atau nge-DM Instagram aku R16_Zulfikar gitu guys. Jadi feel free dan pasti privasi dijaga. Wah, luar biasa. Nah, tidak terasa teman-teman, terima kasih atas waktunya. Nah, buat teman-teman semua yang ada di rumah yang mungkin ingin ngasih masukan atau kira-kira nanti kita mau ngebahas apa, langsung datangin dan follow Instagramnya Bisingkali, YouTube-nya Bisingkali, subscribe, komen, like, share kemanapun ada, dan TikTok, Facebook Bisingkali. Jangan lupa terus ikuti perkembangan dan update terkini dari Bisingkali. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bisingkali.